pertama ada bab 2. Nah, yang pertama ada Islam dan manajemen. Ketika Islam dan manajemen tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, dampaknya lembaga tidak memiliki arah spiritual dan nilai keislaman dalam pengambilan keputusan. Contoh, sekolah Islam melakukan pemotongan anggaran beasiswa tanpa musyawarah, padahal banyak siswa yang tidak mampu. Ini menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip filosofi manajemen pendidikan Islam. Ketika ini tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka berdampak terjadi penyalahgunaan wewenang, ketimpangan jabatan, dan lemahnya nilai-nilai moral. Contoh, kalau misal memberikan tugas ini kepada kerabat, mengabaikan prinsip amanah dan keadilan. Akibatnya guru lain merasa tidak dihargai dan motivasi menurun. Yang ketiga, ada manajemen sebagai ilmu filosofis dan sistemik. Ketika manajemen sebagai ilmu filosofis dan sistemik tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka berdampak pada keputusan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dan sistem secara keseluruhan. Contoh, sekolah menambah siswa tanpa menambah guru atau ruang kelas. Itu bisa menyebabkan menurunnya mutu pembelajaran. Yang keempat, ada perubahan dalam filsafat manajemen. Lagi-lagi ketika ini tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka dampaknya lembaga ketinggalan zaman. Dia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Contoh, madrasah tidak menggunakan teknologi pembelajaran daring saat pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan proses belajar terganggu, siswa tersendat. Selanjutnya ada pola-pola lainnya dalam menjalankan manajemen. Ketika ini tidak diterapkan lagi dalam lembaga pendidikan, maka berdampak pada lembaga hanya berfokus pada hasil tanpa perubahan proses. Contoh, hanya mengajar nilai ujian nasional tinggi, tetapi tidak ada evaluasi metode belajar, sehingga membuat siswa cenderung belajar instan dan kurang memahami materi. Nah, untuk bab 3 ada namanya hakikat dasar aliran filsafat manajemen. Ketika ini tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, dampaknya pendidikan tidak punya arah filosofis, hanya sekedar teknikalitas. Contoh, lembaga tidak tahu tujuan jangka panjangnya, sehingga program-program hanya bersifat seremonial. Yang kedua, ada jenis-jenis aliran filsafat. Nah, di jenis-jenis aliran filsafat ada berbagai macam. Yang pertama ada idealisme. Ketika idealisme tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka dampaknya lembaga kehilangan nilai dan moralitas. Contohnya, sekolah mempelajari perilaku mencontek karena belajar nilai akademik. Yang kedua ada realisme. Sama, jika tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, dampaknya lembaga tidak berdasarkan dengan data dan realita di lapangan. Contoh, kurikulum dibuat tanpa melihat kebutuhan siswa di daerah tersebut. Selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme ketika tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka keputusan tidak berdasarkan hasil dan efisiensi. Contohnya, dana BOS digunakan untuk proyek tak berdampak. Misalnya, pembangunan pagar bawah dibandingkan kebutuhan siswa. Yang keempat ada progresivisme. Ketika progresivisme tidak dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, maka dampaknya siswa tidak diberi ruang untuk mengekspresikan diri. Contohnya, semua kegiatan dipaksakan satu model. Siswa yang kreatif merasa tertekan dan tidak berkembang. Selanjutnya ada implikasi teoretik dan metodologis. Ketika implikasi teoretik dan metodologis tidak diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, dampaknya manajemen pendidikan berjalan asal-asalan, tidak berbasis ilmu dan refleksi. Contohnya, kepala sekolah membuat program kerja tanpa evaluasi tahun sebelumnya, yang membuat program terulang dan tidak berjalan secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.